Halo, gue Yece. Gue adalah seorang perempuan di usia 20-an yang selalu berusaha untuk menerapkan hidup yang lebih mindful dan juga sustainable. And today I would like to talk about makeup. So, first of all, sesuai ini tadi gue bilang bahwa gue tuh selalu berusaha untuk hidup lebih sustainable dan juga lebih mindful gitu, terutama dalam memilih produk-produk kecantikan. Karena for me itu sesuatu yang dulu tuh nggak pernah ada dalam pikiran gue, sampai akhirnya gue breakout parah yang bener-bener sampai akhirnya gue harus pergi ke dokter gitu. Dan itu perjalanan sekitar 2 tahun untuk bisa nyembuhin luka-luka jerawat gue, dan juga kayak untuk bikin dia bener-bener clear gitu. Kalau kalian lihat sekarang ya nggak begitu clear, tapi kayak ini adalah hasil perjuangan gue selama kurang lebih 2 tahun itu bolak-balik. Nah, dalam prosesnya ketika udah selesai dari dokter kan tentu aja ada keinginan untuk berhenti gitu. Karena seperti yang kita tahu, ini orang-orang selalu sebut bahwa ketika pergi ke dokter kulit itu pasti itu lumayan bikin satu, dompetnya boncos, dan kedua ketagihan gitu. Ketagihan dalam arti muka kita jadi susah untuk menerima produk lain. Jadi ada masa transisi di mana akhirnya gue stop pakai, kayak gue seminggu nggak pakai produk apapun sama sekali. Dan mungkin karena kebetulan waktu itu lagi covid, jadi gue juga didukung gitu, lumayan mendukung karena gue gak perlu keluar rumah juga. Jadi seminggu gue stop nggak pakai apa-apa, terus kemudian gue pakai Skintific. Yang mana gue pakai Skintific sebenarnya sekitar 6 bulanan, lumayan lama banget gitu. Gue pakai Skintific yang biru, niacinamide. Terus setelah itu gue mulai merasa bahwa produknya dia itu mulai nggak cocok lagi gitu. Mulai nggak cocok dalam artian kok kayak nggak ada efeknya, dan bahkan tuh udah mulai bikin jerawatan lagi. Jadi gue perlu cari opsi yang lain. Nah, ketika cari opsi yang lain, yang pertama gue cari adalah tentang si dermatologis gitu, yang dermatologis approve, dan bahkan kalau bisa ini memang dibuat oleh dokter gitu. Dan kemudian gue menemukan Labore, which aku udah pakai berarti sekitar 7 tahun, kayak memang nih run to them. Ya, kayak ini benar-benar penyelamat gue banget. Dan gue tuh udah abisin berbotol-botol, kayak setiap kali gue bawa empties ke empty station itu hal kayak isinya adalah ya udah si Labore gitu. Nah, gue pakai apa? Yang pertama gue pakai Labore Skin Nutrition Gel, karena gue kulitnya berminyak banget. Gue pakainya yang gel gitu, karena kalau kalian kan sering yang viral itu kan yang Berry Revive Cream. Nah, kalau itu tuh untuk kulit kering gitu. Nah, kalau misalnya kalian kulitnya berminyak tuh cocok banget pakai ini gitu. Ini tuh calming, dia ringan juga, dan rasanya tuh enak banget. Terus untuk face wash juga gue pakai face washnya Labore yang Acne and Sebum Care. Nah, terus kalau buat sunscreen, gue suka banget sama ini, Labore Physical Sunscreen. But unfortunately, ini tuh ninggalin white cast. Karena kalau orang bilang physical sunscreen tuh emang susah sih untuk nyari yang nggak white cast gitu. But buat gue, mungkin karena kulit gue cenderungnya putih, jadi tuh nggak yang terlalu gimana-gimana. Tapi mungkin bakal jadi problem buat teman-teman yang olive gitu, sampai ke lebih ke warm side gitu. Nah, ini buat gue worth it banget sih. Memang harganya mahal, Labore itu mahal banget gitu. Tapi buat gue yang udah mencoba ke dokter gitu, yang habisnya banyak banget, ini tuh worth it banget. Nah, terus selain itu gue juga pakai lip balm, yaitu lip barriernya Wardah. Gue tuh susah banget nyari lip balm btw. Dulu tuh gue sempet pakai Nivea, tapi Nivea itu tuh yang warna putih, yang botol, yang tiupnya putih. Tapi sayangnya dia tuh udah discontinue. Terus gue harus nyari dong yang baru gitu, karena gue tuh gak suka banget sama lip balm yang minyak. Ada beberapa yang emang suka dengan si keminyakannya itu, tapi buat gue tuh gak banget. Dan ternyata gue cocok banget sama lip barrier Wardah yang ini. And then sebenarnya buat skincare gue gitu doang gitu, sangat ringan. Dan kehidupan gue, karena memang dari SMA itu gue juga nggak begitu tertarik dengan make up, sampai sekarang tuh gue juga selalu lebih sering bare face gitu. Hidup gue tuh sehari-hari kayak begini, mentok-mentok tuh cuman pakai alis tipis,
dan juga blush yang sangat tipis gitu, terus pakai lip products. Nah tapi masalahnya pakai lip products tuh gue juga jarang, jadi kayak hidup gue kayak sehari-hari begini aja. So gue lupa. Nah kalau misalnya lagi jerawatan gimana? Kalau lagi jerawatan gue pakai ini Derma Angel. Sebelumnya tuh gue pakai Skintific, tapi itu tuh bagus banget ya, tapi tuh discontinue dan udah gak ada lagi. Jadi gue tuh nggak mau ambil resiko dan yaudah gue pakai Derma Angel aja, karena gue juga pakai pimple patchnya mereka, dan ini buat gue work sih, kayak 2 hari udah kering gitu. Nah terus tadi kan gue sempat mention soal alis gitu ya. Nah gue nggak pakai pencil alis cewek, gue pakai Brocara. Gue pakai Brocaranya Emina yang Squeeze Me Up. Ini tuh karena keras bilang adalah privilege gitu ya, privilege bahwa alis gue tuh nggak yang bener-bener botak gitu ya, kayak gini doang. Jadi tuh gue tuh cuma pakai isi Brocara biar dia tuh lebih ketegas, terus kayak di sini tuh bisa agak lebih keisi gitu. Nah tapi kalau lagi special occasion gue pakai dari apa ya, Jaquel. Kenapa gue pakainya Jaquel? Karena ini tuh tipis banget. Kan balik lagi gue tuh kalau makeup sangat simple ya, kayak sesimpel mungkin lah kalau bisa. Nah jadi itu kayak gue memang butuhnya yang tipis kayak begini gitu. Dan ini juga jadi bisa pakai jadi eyeliner gitu, meskipun gue juga nggak suka pakai eyeliner. Nah terus ini nih kebanggaan gue, ini Innisfree Mineral Sebum. Ini buat gue nggak ada lawan sih, kayak bener-bener menahan minyak ya, meskipun gak bisa dibilang sampai 24 jam ya, tapi kalau gue seharian kerja tuh nggak yang jadi kilang minyak banget gitu. Kalau misalnya gue nggak pakai itu tuh jam 12 tuh kayak wah udah gak enak banget muka gue, gak nyaman lah gitu. Jadi itu benar-benar membantu. Nah terus untuk blush gue pakai cream blushnya Wardah Color Fit yang Peaceful Plum. Lu bisa lihat ini udah sampai kayak pudar-pudar kayak begini, dan nggak bisa dilihat ya. Kenapa gue pilihnya krim daripada yang powder? Karena satu lebih gampang dibawa, gue nggak perlu bawa brush lagi kan, obviously, karena pakai tangan aja gitu. Gue adalah orang mencari kesimpulan sesimpel mungkin. Jadi kayak ini sangat membantu dan sangat gampang buat aplikasinya, ngeratainnya juga lebih gampang. Sebenarnya gue juga kayak agak sedikit mau mencoba Taffy yang face tintnya dia, tapi gue tuh takut karena dia liquid, nanti gue tuh nggak bisa ngontrol gitu. Sedangkan kan gue itu nggak pakai base apa ya, kayak my base is my face gitu. Jadi kalau ini kan lebih gampang dikontrol amountnya gitu sih. Kurang lebih sebenarnya begitu doang. Nah sebenarnya gue cuma mau bilang sih, teman-teman kan banyak banget ya orang-orang yang suka belanja tuh sampai banyak banget apa serum lah, toner lah, apalah gitu. Mungkin gue harus bilang ya balik lagi, ini adalah privilege bahwa gue tuh pernah sampai ke dokter gitu. Jadi gue tuh paham apa yang sebenarnya gue butuhin dan apa yang sebenarnya gue nggak butuhin gitu. Buat gue balik lagi, itu tuh nggak harus ngikutin segala macam influencer yang ada di luar sana. Dan menurut gue untuk ngejaga kulit itu tuh just as minimal as possible gitu. Karena gue setiap hari commuting naik kereta, naik TJ gitu kan, nyambung TJ lagi, nah masih naik Gojek pula. Hidup gue tuh bukan yang kayak ada di mobil gitu, kayak hidup gue tuh setiap hari diterpa polusi dan lain sebagainya. Tapi gue tetap survive dengan hanya produk-produk yang sangat sedikit itu gitu. And I believe you could too. Dan kayak belajar coba untuk meminimalisir penggunaan skincare gitu, karena gue percaya kulit itu nggak butuh layer sampai 10 layer atau kayak di treatment macam-macam gitu. Tapi kayak you just need to be gentle with yourself and accept for what the God has give us. So love you.